dua ini, maka kamu akan mati. Baik. Mati dalam arti apa itu artinya? Satu bang, satu saya tanggapi ya. Jeki membantahnya pakai gambar bukan pakai dalil ya. Di situ aja udah nggak ketahuan nggak kuatnya gitu lah. Dia membantahnya tidak memakai Bible Anda, tapi memakai gambaran dia sendiri gitu. Bentar dulu bang, saya tanggapi dulu. Ya, akhirnya apa ngalor ngidul yang disampaikan oleh dia. Itu satu. Ya, tidak ada data dari Bible Anda. Yang kedua, ya kalau Anda memaksakan ya seperti yang dijelaskan Jeki, maka tolong kasih tahu saya bagaimana caranya menggabungkan minyak dengan air dalam satu gelas. Coba. Kayak gimana caranya menggabungkan minyak dengan air dalam satu gelas? Ya, Bang Ucup pertama ngerti istilah free will kan? Ya iya. Nah, jadi Bang Ucup sebenarnya tahu apa itu bukan masalah dalil atau apa dengan gambar yang jadi Pastor Jeki saat itu adalah mendekatkan dalam bentuk gambar itu begini loh. Jadi Pambombon itu berada di dimensinya ilahi atau Tuhan atau yang kuat. Jadi dimensi waktu yang penyalibannya ada iblis di situ. Jadi Bang Ustaz Yusuf sebenarnya dia tahu ya artinya orang Islam di sini mengakui bahwa adanya penyaliban. Bang, gini bang ya, gini. Bentar bang. Apalagi? Bang Yusuf terus membahas tentang salib, artinya Bang Yusuf itu mengakui bahwa benar Tuhan Yesus itu disalibkan. Padahal di dalam Al-Quran Bang Yusuf Isa itu apa namanya istilahnya? Oke, ya makanya saya jawab. Jadi gini, tanpa Anda sadari sendiri, Anda udah percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah disalibkan. Baik, oke, saya jawab. Nih, dengarkan jawaban saya. Bahas ini terus loh. Nah, silakan. Jawaban saya dari Quran dulu ya. Jangan asal-asalan. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha lahum, tapi diserupakan di sini diserupakan banyak tafsir ya. Saya tidak membahas Al-Qur'an, banyak tafsir diserupakan gitu. Nah, di situ bukan berarti umat Islam atau Al-Qur'an membantah adanya penyalipan. Penyalipan betul terjadi ya kata Quran, tapi bukan Nabi Isa yang disalib. Itu perlu Anda catat. Al-Qur'an mengakui ada terjadi penyalipan, tapi bukan Nabi Isa yang tersalib. Terus yang Anda katakan tadi, saya mengakui, bukan mengakui antara Jeki dan Edis serta Bom ini tidak dapat dimengerti. Coba Anda membantah saya itu pakai data, pakai ayat Bible Anda, gitu ya. Pakai ayat Bible Anda supaya kuat argumentasi Anda. Jangan seperti Jeki, pakai gambar lalu muter-muter gitu. Anda masuk kalau pakai gambar, belum. Ya. Coba Pak, jangan pakai gambar, pakai dalil. Kalau saya kan mengatakan salib rancangan iblis. Kan ada saya tunjukkan Yohanes 13 nomor 2. Habis itu kalau salib rancangan Allah Bapa itu kan ada juga di Kisah Para Rasul. Makanya kan salib rancangan bingung gitu. Jadi begini Pak ya, kalau Anda memaksakan bahwa Bom dan Edis dengan argumentasi bentar. Kalau Anda mau memaksakan rancangan Edis dengan rancangan Bom ya, perkataan mereka dua ini sesuai dengan pemahaman Jeki Sembiring, maka tunjukkan sama saya, kagak usah pakai ayat. Bagaimana caranya menggabungkan antara minyak dengan air dalam satu gelas? Coba. Bang Yusuf, artinya itu salah asumsi, salah persepsi. Jadi kan orang Kristen
yang dijelaskan oleh Pak Jeki Sembiring, Pastor Jeki itu udah ngerti. Jadi kalau paham saudara memberikan paham kepada kami yang sebenarnya saudara juga bukan seorang pendeta loh, bukan teologi ya, dan kami orang Kristen itu percaya secara alkitabiah. Jadi apa yang diterangkan oleh Pastor Jeki saat itu adalah alkitabiah. Itu sangat alkitabiah sekali loh. Nah, ayat Jadi, apa yang dia bawa sama saya? Gambaran yang dia bawa, Pak, gambaran dia sendiri kemarin itu bukan ayat yang dia bawa. Heran saya, alkitabiahnya di mana kalau bawa gambar sendiri? Ini bang, Itu dia Bang, itu bukan alkitabiah, alkibuliah itu. Nah, Alkibuliah. Jadi mau sekuat apapun, mau sekeras apapun Pak Ustaz Yusuf untuk menggugurkan apa yang disampaikan oleh Pastor Jeki, itu nggak akan terpengaruh kepada iman kami. Ya kan itu Jadi, kan hanya sebagai argumentasi, sebagai pertimbangan gitu bagi itu sebagai jawaban kepada saya. Saya hargai jawaban dia gitu. Jadi Cuma ini- saya nggak sepakat. Nah, jadi gini, kamu nggak sepakat karena kamu Muslim, kamu Islam. Tapi Nggak bagi sepakat. kami orang Kristen itu sangat alkitabiah. Apa yang disampaikan oleh Pastor Jeki Sembiring itu Pak. sangat alkitabiah. Emangnya Anda mempercayai di kitab Anda itu rancangan iblis dengan rancangan Tuhan di satu rencana? Jadi gini loh, menghasut. Yang menghasut itu adalah iblis. Dia itu ada kuasa tapi tidak berkuasa. Iblis Ada itu. Bang, iblis itu jangan salah, dia berkuasa. Tuhan Anda aja dia bawa ke atas gunung, gimana sih? Iblis itu mempunyai kuasa, dia sampai Tuhan Anda aja dia bawa ke atas bukit Dengar. gitulah. Dengar, Ngarang terus ente. ada kuasa tapi tidak berkuasa. Ada kuasa tapi tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Helikopter. Itu gimana ceritanya, Bang? Bentar dulu, saya mau tanya sama Anda. Berkuasa tapi tidak berkuasa, apa itu namanya? Kita balik dulu ke fokus tadi tentang penyaliban. Jadi kenapa ada dua tadi yang menjadi pembahasan di situ adalah Pak Bombong bilang rancangan Tuhan atau rancangan Allah. Edis TV bilang rancangan iblis. Itu sebenarnya udah dijelaskan secara detail oleh Pastor Jeki. Jadi kalau Ustaz Yusuf nggak mengerti tentang itu sama aja bodoh kali. Seorang Ustaz dengan diberikan gambar demikian rupa detailnya itu, kami orang awam aja, orang awam bang, kami orang awam ngerti mau kemana tujuan Pastor Jeki itu seperti apa. Dia itu menyampaikan benar-benar secara detail loh. Di mana kekuasaan Tuhan, di mana terjadi free will kepada manusia, dan di mana setan itu menghasut beberapa orang yang Yahudi termasuk imam-imam, para ahli Taurat dan termasuk Yudas. Gitu. Udah. Ya, Baik. silakan. Bang, di mana alkitabiahnya kalau menjawab saya pakai gambar sendiri? Contoh begini, ya, ketika saya ditanyakan tentang Al-Quran saya, lalu saya membahasnya tidak melalui Al-Quran, tapi pakai gambar saya sendiri. Itu namanya asumsi atau pendapat sendiri, bukan alkitabiah seperti itu, bukan melalui Al-Quran, bukan melalui Alkitab, tapi menurut gambaran dia sendiri gitu. Itu bukan Alkitab, bentar Bang, itu bukan alkitabiah namanya, tetapi itu alkibuliah. Paham? Karena apa? Kenapa saya sebut alkibuliah? Karena kagak ada dasarnya melalui Bible Anda. Kemarin data ayat-ayatnya dan apa yang terdapat di Alkitab udah disampaikan oleh Pastor Jeki. Memang dan dia memberikan Tuhan Yesus aja dalam hal pengajaran, dia itu sering memberikan perumpamaan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi sekuat apapun, paham gimana pun Anda sampaikan kepada umat Kristen, itu tidak berpengaruh, Pastor.
Iya, makanya sampai sekarang masih kami masih bingung apa betulnya gitu. Masa rancangan iblis dengan rancangan Tuhan satu? Gini. Anda silakan bingung sendiri, tapi kami nggak bingung. Enggak apa-apa. Gitu kan. Gini bang, bingung, tapi orang yang mempunyai akal sehat pasti akan bingung dengan penjelasan Jeki itu. Karena apa? Bentar. Karena Pak Ustadz sendiri tidak ada akal sehat, makanya bingung. Gini. Karena kalau orang punya akal sehat bang, ya penjelasan Jeki itu pasti akan bingung. Saya balik. Karena gini. Bentar dulu. Akal sehat, pakai Pak Ustadz akan selaras dengan pasal. Enggak. Kalau punya akal sehat pasti bingung yang dijelaskan Jeki. Karena apa? Enggak mungkin Tuhan dengan iblis itu satu rancangan, satu rencana. Enggak mungkin. Di situ aja udah pasti enggak mungkin gitu lah. Rancangan Tuhan dengan rancangan iblis satu rencana, enggak mungkin itu. Pak Yusuf, dengan terjadinya perdebatan antara Bom dan Edis TV. Nah, sebenarnya sadar nggak sadar orang Muslim, orang Islam tahu bahwa benar ya Tuhan Yesus itu disalibkan, bukan diserupakan seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi dengan terjadinya itu kan getol, mereka dua-dua getol kan. Mereka bilang ini karya siapa, ini karya siapa. Baru si mata pisau bilang karya ini. Tapi artinya komitmen mereka sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan dan bangkit. Itu intinya bang. Masalah itu kulitnya, tapi intinya itu adalah benar. Kami orang Kristen meyakini kalau Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit di hari ketiga. Itulah intinya sebenarnya. Gini bang, sebentar. Jadi gini, kalau orang Kristen percaya Yesus itu disalibkan dan kami tidak percaya, selama hal ini terbuka di media sosial, maka umat Kristen akan berpikir dan umat Islam pun akan mengetahui bahwa kenapa Kristen itu menjadi bingung, terpecah belah, karena mereka dalam keraguan-raguan seperti rencana siapa penyaliban itu terjadi. Itu udah dikatakan Al-Quran. Jadi di sini kita lihat malah umat Islam menjadi kuat imannya gitu. Allah mengatakan Nabi Isa tidak tersalib. Bukannya malah tahu umat Islam. Aduh. Semua abang pun tanya kepada seluruh umat Kristen di Indonesia ini, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Jadi kalau nggak ada kebangkitan sebenarnya bang, bagi kami orang Kristen, nggak ada kebangkitan Yesus Kristus dia dalam al-maut, kami nggak akan percaya. Tapi karena kebangkitan dia itu adalah lambang dari apa? Lambang kekuatan bagi kami. Di situ pun bang, jadinya gini, kalau bercampur tangan dengan rancangan iblis ya bang ya, artinya apa? Kristen telah dikibuli dengan ajaran penebusan dosa. Masa penebusan dosa dari rancangan iblis? Dari rencana iblis penebusan dosa, mikir kemana gitu? Itu kan akal abang, itu kan pikiran abang. Tapi kalau kami orang Kristen mengerti secara detail dan mengerti apa yang disampaikan oleh para pendeta. Makanya bang, jadi, abang tahu nggak judul yang saya bikin di YouTube saya? Bang, bentar. Abang tahu nggak judul yang saya bikin di YouTube saya tuh? Enggak pernah. Enggak. Ini judulnya. Makin dijelaskan, makin jadi tidak jelas. Tuh di YouTube saya judulnya, makin dijelaskan, makin tambah kagak jelas. Gitu. Itu bagi Anda, karena hati Anda itu nggak terbuka. Coba terbuka, coba berada di tempat netral, bukan di area Muslim, bukan di area Kristen. Anda berada di tengah-tengah dan Anda pikirkan bahwa itu benar nggak apa yang disampaikan oleh Katolik itu benar nggak? Jadi jangan melawan arus bang. Saya udah pelajari. Saya udah pelajari, sudah saya pelajari, saya ulang juga apa yang dikatakan Jeki kemarin sudah saya ulang. Ya,
Makanya saya menyampaikan kepada Anda, tidak mungkin iblis dan Tuhan satu rencana. Kalau kita paksa, bagaimana caranya menggabungkan air dan minyak dalam satu gelas? Gak mungkin terjadi. Gak mungkin itu. Bang Ucup, maksudnya enggak apa bahasa abang waktu sama Pak Sojeki, ini adalah pembelajaran terbaru bagi saya. Itu kan yang dibilang abang, artinya bahwa abang itu setuju. Bukan setuju, saya pelajari dulu apa yang dia sampaikan, bukan setuju. Gimana sih? Pendekatan disampaikan oleh Pak Sojeki. Nah, begitu bang. Bukan setuju, tapi saya pelajari dulu. Enggak setuju saya setelah saya pelajari. Jadi gini bang, itu udah benar sekali. Letaknya di mana? Keesaan Tuhan di mana? Dimensi Tuhan di mana? Dimensi manusia berada di mana? Jadi itu udah jelas. Dari Alfa dan Omega udah jelas. Jadi orang Kristen pun udah mengerti. Saya sendiri yang orang awam bang, bukan seorang apologet gitu. Udah ngerti apa yang disampaikan oleh Pak Sojeki. Kecuali kalau hati nggak terbuka. Jadi gitu bang. Ngerti dari mana? Datanya pun kagak ada, satu pun kagak ada gitu data yang diberikan. Apa yang bisa dimengerti kalau data kagak ada? Datanya kemarin udah disampaikan Pak Sojeki sama abang. Itu gambar bukan data. Macam mana sih? Dia itu bawa gambar, menggambarkan analogi agar kita paham, bukan data dari kitab Anda. Aduh. Membuat apa? Memberikan ayat dari nubuatan penyaliban itu ada mulai dari perjanjian lama. Jadi gitu bang. Jadi itu aja saya sampaikan sama Bang Ucup. Bukan, silakan aja bahas ini, bahas tentang penyaliban. Artinya kami orang Kristen pun senang bang. Kenapa? Berarti tanpa disadari umat Muslim percaya bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, silakan aja terus bahas. Justru ini menjadi sebuah berkat bagi kami orang Kristen bahwa ini Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan gitu loh. Udah? Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan Tuhan itu memberkati abang juga dan semua keluarga abang dan para penonton sini terbuka juga hatinya bahwa apa yang disampaikan Pastor kemarin itu adalah hal kebenaran yang dari Kristen. Jadi yang kami imani orang Kristen gitu. Oke bang. Oke. Thank you ya bang ya. Oke, saya gantikan dengan Kristen yang antri dulu ya. Oke. Oke. Selamat malam. Malam. Ya, kita tetap menghargai ya jawabannya dan penyampaiannya ya teman-teman, nggak apa-apa ya, karena beliau juga bagus tadi ya berdiskusinya, makanya saya berikan waktu untuk closing dia. Nggak apa-apa, cari yang waras. Mana ada yang waras udah mualaf. Aduh, kawan kita ini juga komennya, iya cari yang waras kalau udah waras mereka udah mualaf. Ada betul lah. Sabar, kita naikin yang lain. Halo, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam, Bang. Iya, Islam Kristen, Bang. Malam, Sup. Ya, Islam Kristen. Kristen. Baik, silakan openkan. Ibu Desi orang Yogyakarta ya, syukran jazakillah ya Bu ya yang di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melancarkan selalu rezekinya, dan semoga ini menjadi amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Oke Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Kagak bisa Bang, pakai akun temen dulu ya, pakai akun temen yang lain, biar kita bisa ngobrol dengan buka kamera ya.
Apa ini? Halo, selamat malam. Musik bang, apa itu musik? Aduh, jangan kalau yang pakai musik saya turunkan. Jangan pakai musik. Ngapain pakai musik? Ya. Sabar. Mana abangnya tadi? Sabar ya. Ustaz di bawah saja. Oh, oke, baik. Yang Kristen mana? Yang Kristen mana? Coba yang Kristen aja langsung. Ya, yang Kristen langsung minta naik. Biar nggak ini, biar nggak susah-susah gitu. Halo, selamat malam. Ya. Yang paket ke loko 153 kali. Kami pakai masuk kuat. Silakan open cam-nya dulu bang. Abang Islam atau Kristen bang? Sembarang. Nggak jelas. Turun dulu bang ya. Kita itu diskusi lintas agama. Ditanya agama kalau sembarang nggak usah diskusi bang. Ya. Yang jelas saja kita diskusinya gitu loh. Ya kalau dia sembarang teman-teman ngapain saya naik orang sembarangan. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Sabar. Mana yang Kristen mana? Yang Kristen mana? Muter-muter. Selamat malam Pak Ustaz. Malam bang. Bang, bisa cari akun yang bisa open cam nggak bang? Di sini anda nggak bisa open cam masalahnya. Aduh. Cari dulu ya akun yang bisa open cam ya. Jaringan saya kurang bagus ini. Aduh. Apa ini turun naik kalian? Halo, selamat malam. Andi Halawa, selamat malam. Apa ya? Saya heran loh teman-teman, yang minta naik setelah dinaikin diam itu buat apa gitu loh. Itu buat apa kayak gitu? Berharap akunnya di follow teman-teman yang di bawah nonton gitu, yang gak mungkin lah. Mana sih? Halo, selamat malam. Sabar.
Ya banyak berhala. Halo, selamat malam. Halo Ustaz. Halo, malam Bang. Ya, Ya, saya Bang, Anda maaf, bisa ini belum Iya. bisa open cam. Tapi itu makanya saya- mau saya sampaikan gini Bang. Ya, kita syaratnya masalahnya harus open cam gitu. Mohon maaf Ya. sekali, bisa pinjam milik kerabat atau temen nggak gitu untuk berdiskusi. tapi sorry Ustaz, saya Islam, cuman Mm-mm. mau penasaran sama jawaban Ustaz aja gitu. Tapi satu aja nih Pak Ustaz. Aduh, pertanyaan juga Bang langsung ke WhatsApp Bang. Ya, kita soalnya diskusi lintas agama yang dibahas. Iya, nanti langsung aja ke WhatsApp. Insya Allah akan saya balas satu persatu gitu ya. Siap. Oke. Terima kasih Ustaz. Baik, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Iya, itu kan ribut penontonnya, turun kata penonton. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Punah ini teman-teman ya. Udah hampir punah kayaknya. Halo, selamat malam. Halo Ustaz. Halo, malam. Islam Kristen toh? Iya, Islam Kristen. Kristen. Open cam dulu lah bang. Gak bisa juga nih akunnya open cam. Cari akun yang lain bang, yang bisa buka kamera ya. Karena syaratnya Iya. harus open cam, oke? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Salah pencet udah saya. Aduh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, malam Ustadz, salam hormat. Iya bang, kok suaranya kecil kali ya? Oh, santai Ustadz, santai. Ya, Islam Kristen bang. Oh, puji Tuhan, saya Kristen Ustadz. Silakan open cam lah dulu. Ya, kita bisa ada diskusi. Jangan lama. Open cam itu sebentar aja. Jangan, harus pelan-pelan Ustadz. Pak, tolong dulu. Kayaknya malam ini TikTok ada pembatasan lagi nih servernya nih. Dari 5,7 itu kagak naik-naik loh. Kayak dibatasi gitu. Kak, tolong banyak tolong ya, tolong. Bapak tolongnya ini ya lupa. Malam Ustadz. Malam bang. Abang dari Kristen, boleh kita berdiskusi? Abang mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Tidak Ustaz, saya mau luruskan saja yang sering dibahas itu Oh, luruskan yang sering dibahas. Baik. Tentang apa tuh? yang tentang kan sering saya ikuti live-nya Ustadz toh. Mohon maaf kalau salah kata, ya mohon dimaafkan ya Ustadz. Karena saya tidak sebijak yang Ustadz pikirin. Ya nggak apa-apa bang. Silakan, kita cuma diskusi. Silakan. Jadi kalau saya silap kata atau bagaimana yang tidak sesuai dengan Aman bang, aman. saya mau teruskan saja yang kadang-kadang orang bilang sering dibahas
bahwa orang Kristen punya tiga Tuhan begitu kan? Tiga Tuhan, baik. Jadi ini saya mau luruskan saja. Tapi kalau Sebenarnya Tuhan ada berapa, Bang? setahu saya Tuhan satu, baik. Terus apa yang Anda mau luruskan? Katanya Tuhan tiga dalam satu. oke, itu yang saya mau luruskan sedikit. Tapi kalau memang tidak menyenangkan dengan Ustadz punya, Nggak apa-apa. Nanti kan saya akan bertanya gitu. Silakan. sekarang kan Ustadz bilang orang Kristen punya tiga Tuhan toh. Tapi yang Ustadz tanya saya bahwa Tuhan ada berapa begitu? Ya masalahnya gini, Bang. Yang saya baca, yang menyebutkan tiga Tuhan itu bukan kami umat Islam, tetapi kitab Anda sendiri menyebut ada tiga Tuhan itu. Ya memang kami jangan pakai imut kita, Ustadz. Kalau kita saling menghormati kan harus sesuai dengan keadaan. Kalau dewasa ya dewasa, kalau gitu bagaimana? Jadi menurut kitab Anda, Bang, di 1 Yohanes 5 nomor 7, Tuhan Anda itu ada tiga gitu. Bukan kami yang menyebut tiga, tapi Anda Kristen sendiri gitu. Memang betul Ustadz, karena yang kami percaya yaitu tiga dalam satu. Iya, terus apa yang mau Abang luruskan? Tiga dalam satu itu kan Ustadz begini. Mohon izin Ustadz. Tiga dalam satu maksudnya Tuhan itu memang satu, tapi dia punya roh, dia punya firman begitu. Dia punya roh, punya firman. Jadi kalau kami percaya Allah tanpa rohnya berarti ganjil dong. Kayak gimana? Kalau kami percaya Allah, contoh ini Allah toh. Halo? Tapi kalau bukan rohnya, pasti bukan Allah. Jadi apa saja komposisinya itu Tuhan? Komposisi Tuhan. Iya. Makanya saya bilang kan, kami ini kalau saya pribadi tidak punya pendidikan, Ustaz. Nggak usah berpendidikan, Bang. Ya, kitab Anda itu dibaca, anak-anak juga bisa baca bahasa Indonesia itu. Nggak perlu kita bahas pendidikan di sini. Ya kan kayak gitu. Saya lulusan ABCD bukan. Tapi bagaimana cara memahami agama? Langsung to the point aja gitu maksudnya. Makanya yang saya mau luruskan ini malam hanya saya mau luruskan saja yang kadang-kadang saudara saya Ustadz bilang ikut Tuhan. Tapi memang kami percaya tiga dalam satu. Siapa yang ngajarin itu? Kami sudah ajari oleh Tuhan kami. Tuhan Anda siapa? Yesus ngajarin kayak gitu. Kan kami harus patuh tunduk kepada Tuhan Yesus karena itu baik. itu yang kami percaya. Baik. Kitab Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu. Memang betul, tidak ada perkataan begitu. Memang betul. Tidak ada, Abang tadi bilang kata Anda Yesus yang ngajarin tiga dalam satu. Saya tanya di mana ayatnya, kagak ada. Gimana sih Bang Abang ngomong? Ustaz, jangan bingung. Bukan, jangan framing. Saya tidak akan bahas kepercayaan Ustadz karena saya tidak sampai di situ. Ya nggak apa-apa Bang, coba ngomong yang benar dulu gitu. Hanya saya mau luruskan saja yang kadang-kadang saudara saya Muslim bilang Tuhan Kristen ada tiga, makanya saya bilang kalau tanpa firman berarti bukan Tuhan, tanpa Roh Kudus berarti bukan Allah. Itu bukan Allah. Bagaimana dia bisa berkuasa kalau ganjil satu kurang satu? Kalau kita tidak percaya satu, contoh. Bagaimana dia bisa berkuasa? Tidak mungkin. Tapi kalau sepenuhnya kita percaya, itu baru namanya Allah yang Maha Kuasa. Udah? Kalau gitu di mana? Sejak kapan Yesus mengajarkan? Ya,
bahwa Tuhan itu komposisinya 3 dalam 1 gitu? Ustadz, ini kita berpikir pakai Oh, jangan. coba kita berpikir Karena kan pakai tokoh di otak Kristen kita itu, sendiri. tokoh utama di Kristen itu adalah Yesus, Bang. Makanya Anda harus mengikuti perkataan Yesus. Kan kayak gitu, bukan di luar Yesus. Makanya cari dasar iman Anda 3 dalam 1 itu kapan Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Makanya saya bilang yang ada hanya tanya begitu terus, tapi yang coba kita berpikir yang cerdas, yang matang punya. Kan bingung kan, Bang? Karena memang Yesus tidak ada mengajarkan, Bang, Tuhan 3 dalam 1. Yesus hanya mengutip di Ulangan 6 nomor 4 dalam Markus ya. Dia berkata seperti apa? Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Gak ada. Gak ada gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, ikutilah apa yang dia katakan. Jangan mengada-ada bahwa Tuhan 3 dalam 1. Gak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Jadi maksud Ustadz begini, tidak usah kami percaya bahwa ada Roh Kudus, ada firman begitu. Lah, yang dipercaya itu perkataan dari Yesus itu sendiri kan? Makanya saya bilang kami harus ikut Ustadz supaya jangan kami percaya bahwa ada Roh Kudus, ada firman. Kalau Roh Kudus firman di agama saya juga ada, Bang. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas ini masalah dari Yesus itu sendiri yang menyatakan ada atau tidak gitu. Kenapa Ustadz bilang jangan percaya 3 dalam 1? Berarti maka harus kami ikut kata Ustadz supaya jangan percaya bahwa Jangan percaya 3 dalam 1 karena kata Yesus itu. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Ya, bukan 3 dalam 1. Coba Anda buka di Yohanes 17 nomor 3 kitab Anda tuh. Di situ dikatakan seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ingat, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Yesus apa? Satu-satunya. Gak ada Yesus ngomong kayak gini. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Gak ada kayak gitu Yesus ngajarin, Bang. Ya gak ada. Makanya beriman itu jangan imani saja gitu. Ikuti perkataan Yesus. santai dong Ustadz, santai. Kalau Ustadz bicara diam, sesantai saya harus dengar karena saya masuk di roomnya Ustadz ini. Jadi saya harus ikuti kata Ustadz bagaimana, kan Ustadz tuan rumah dong. Jadi saya harus punya sopan santun begitu. Iya, Bang, Anda perlu bertele-tele. Coba ambil kitab Anda kayak gitu. Apa yang saya sampaikan dan tolong dibaca. Makanya saya bilang kan, kalau mau ikut kitab, tidak mungkin Ustadz harus percaya bilang saya punya kitab yang benar, tidak mungkin. Dan saya pun tidak mungkin harus percaya bilang Ustadz punya kitab yang benar. Berarti pastinya saya bilang saya punya yang benar, Ustadz bilang saya punya yang benar. Bang, kitab ini bahas masalah yang Anda bawa Tritunggal, bukan membahas masalah kitab. Makanya Anda baca Bible Anda. Kalau Anda beriman kepada Yesus, maka yang Anda ikuti adalah Yesus, bukan perkataan yang lain. Kalau kita mengutip satu ayat, terserah, baca aja kata Yesus itu satu perikop pun boleh gitu. Yang penting ikuti apa yang dikatakan Yesus. Jadi Ustadz sudah kuasai saya punya rumah begitu. Wah, saya baca kitab Anda itu, Bang. Udah dari awal sampai habis bertahun-tahun. Ustadz sudah kuasai saya punya dalam rumah begitu. Oh iya, karena saya membaca.
Oh. Tapi kenapa Ustadz ambil hanya poin yang tertentu saja? Ya itu adalah penekanannya di situ. Tapi Kalau mau dibaca yang lain- sampai awal satu perikop satu perikop itu sampai selesai nggak berubah konteksnya itu. Ustadz, kita kasih contoh toh. Kita pergi bertamu di rumah orang, pastinya di dalam rumah orang itu tidak semuanya jelek. Terus? Tapi kalau kita mau mengambil hanya jeleknya, baru kita mau kasih jelekkan semua dalam rumah tanya, salah kita Ustaz. Gini bang, ya saya mengetahui di kitab Anda itu karena belajar. Jadi Anda analogikannya kayak gini. Itu bukan rumah saya, ya rumah orang. Tapi saya diizinkan untuk masuk melihat isi rumahnya. Maka saya tahu isi rumahnya. Makanya saya bilang, Ustaz diizinkan. Ustaz bisa masuk melihat isi rumahnya. Terus ada yang jelek dalam rumahnya. Terus itu yang Ustaz timbul. Jadi Ustaz bawa di luar. Untuk Ada yang jelek dalam rumahnya, ya itu kan di dalam rumahnya. Tapi pasti ada yang lain untuk bisa mengembalikan itu yang jelek. Jadi kan Aduh, abang. Coba diskusi itu to the point lah, pakai data, pakai kitab Anda. Pakai pemikiran Anda, nggak bisa beragama seperti itu. kalau mau pakai data, tapi Pak Ustadz, kalau mau pakai data, 10 tahun akan datang tidak akan selesai. Nah, terus Anda mau diskusi pakai apa kalau nggak pakai data? Pak modal congor gitu. Kalau nggak diskusi nggak ada dasarnya, bang, jadi apa? Coba. Yang saya mau kita berdamai lah. Ustadz punya, saya punya. Tidak usah kita bahas-bahas. Itu yang bikin kacau di negara kita sendiri. Udah kalau abang kayak gitu ngomong aja kayak di TV dulu ya, kayak di TV ke Mikana, ke Agatha, terus ke ini ke Bom ya, bilang dulu jangan bahas Al-Qur'an, jangan bahas Al-Qur'an Yusuf PI, bilang sama mereka gitu. Saya tidak menyinggung orang lain punya masalah, dia punya masalah, itu dia. Ya sudah. Kalau abang kalau abang nggak mau ngurusin mereka, ngapain ngurusin saya, kan kayak gitu. Hanya saya bilang. Kata abang nggak mau ngurusin orang, lalu kenapa abang ngurusin saya? Makanya saya bilang. Suaranya kecil bang. Bukan saya urusin Ustadz, tapi saya hanya maunya yang terbaik buat kita. Siapa tahu kalau Ustadz mau lanjut ya terserah. Ya udah, abang makanya perbaiki internal Kristen dulu, ke tempat Edis, ke tempat Bom. Kayak gitu. Ngapain bahas agama Islam gitu? Lebih baik bahas agama kita, perbaiki dulu internal kita, kan gitu. Kalau kita begini terus Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa berpikir, nah kita ini sama-sama manusia, memang ciptaan Tuhan, hanya di dunia ini yang kita berbeda. Ya udah, kalau seperti itu saya juga punya saran buat Anda. Jadi itu aja bang. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya gantikan abang dengan Kristen yang antri di bawah gitu. Ya baik. Terima kasih Ustadz. Jadi salam hormat. Oke, thank you. Selamat malam bang. Ya malam Ustadz. Ya kan, betul ya temennya. Kata abangnya ngapain ngurusin orang? Itu urusan mereka gitu. Lalu kenapa Anda ngurusin saya? Kan gitu. Kalau abang yang gak mau tahu urusan orang, ngapain ngurusin saya? Kan gitu ya. Aduh. Ini abang juga kagak jelas. Mana gilirannya Frankie Susanto. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mana Debbie Siagian, Debbie mulu apa? Kalian ini apa
pasti dia panggil lah Debbie-nya, ayo masuk sini, bilang, kumute kalian semuanya, ya. Saya berkuasa di sini, berkuasa daripada Yesus di sini di room saya, ya. Lebih berkuasa saya daripada Yesus, ya. Kalau Yesus nggak berkuasa di sini, saya yang berkuasa di room saya. Saya bisa memute semuanya, masalahnya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustaz. Waalaikum Mbak Debbie. Nah tuh muncul tuh orangnya tuh, ya. Aku enggak, kenapa dinaikin? Alah, kan meminta naik, saya naikin tuh. Itu. Coba dibuka kameranya. Nah, Mbak Debbie, penonton itu minta naikin Anda dari penonton gitu. Naikin Mbak Debbie katanya. Nggak sanggup, aku nggak sanggup dibully. Nanti dibully katanya, jangan dibully ya. Jangan dibully. Aku setiap mulai dari kemarin tuh kan udah banyak di DM langsung dibully. Kalau yang DM nggak usah dihiraukan, Mbak. Ya, Kalau di komentar ngebully Mbak Debbie, gampang, saya mute semuanya, ya. Saya mute semuanya. Apa? Menang saya menang satu langkah dulu dari penontonnya. Iya, kira-kira Mbak Debbie malam ini mau bertanya apa, Mbak? Aduh. Gemetar, aku nggak kuat, aku dibully. Kenapa gemetar? Kan nanya, bukan mencari masalah. Iya sih, tapi kan ini apa namanya? Nggak kuat dibully. Nggak kuat dibully. Itu udah resiko, Mbak, resiko. Biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu itu, ya. Gak apa-apa, hidup Anda sendiri yang menentukan, Anda sendiri yang mempunyai hak gitu, bukan orang lain. Aku pengen menanya sesuatu tapi nggak usah lewat dari live, Pak Ustadz. Terus dari mana? Pribadi soalnya, tapi mungkin Pak Ustadz boleh ngasih saran. Teman-teman semuanya minta pribadi beliau sama saya. Lewat HP, hayo. Menang banyak saya sama dari kalian ya. Aduh, menang banyak saya. Oke. Mungkin pertanyaan umum yang lain ada, Mbak, gitu. Apa lah ya? Mendapatkan laki yang baik. Mendapatkan laki-laki yang baik yang tidak memukul. Berarti kayak gini, Mbak. Tipikal Anda itu berarti orang yang ahli agama gitu. Dia nggak akan memukul istrinya gitu. Mbak, saya boleh tanya nggak? Ada ketrigger saya di tulisan YouTube saya. Kenapa ada gambar guru kumpul guru saya di belakang Anda itu? Maksudnya? Di atas kepala Anda kenapa ada gambar foto guru saya? Iya, ini kan rumah ibu angkat di rantau, ibu angkat. Oh, di mana? Daerah mana? Privasi. Privasi ya. Nanti. Dicurigai Anda katanya Muslim katanya, kan gitu, takutnya kayak gitu. Bukan. Ibu angkat, punya ibu angkat gitu ya? Iya. Punya ibu angkat beliau ya, teman-teman. Di rantau mana tuh? Rantau Kalsel. Hah? Iya. Di rantau Kalsel. Oh, Kalsel. Oh, berarti Parak lawan Ulun. Parak temen-temen.
Wah, dua kali udah saya menang ya. Saya HP dapat, alamat dapat. Kalian apa coba? Banyak yang DM, banyak yang bully aku. Dari tempat saya ke tempat Mbak Debbie itu 1,5 jam aja. Gas lah, ya. Gas dari Banjarbaru. Banjarbaru mah lebih lah. 2 jam, ya 2 jam. Parak rupanya kawan ya. Parak. Apa? Kalian mau tulis apa, teman-teman? Hah? Mau tulis apa kalian? Kalian caci maki saya mute ntar ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ya, mencari suami yang tidak memukul, satu ya, cari yang bijaksana, yang dia tahu ilmu agama gitu. Kayaknya ada gambar guru saya, guru sekumpul itu ibu angkatnya muslim gitu. Ya memang gini Mbak, ya kita diperintahkan di dalam agama Islam itu untuk masuk agama Islam secara kafah gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan menyeluruh, dengan kafah gitu. Kayaknya memang bagus untuk mengikuti ini agama orang tua angkatnya, yaitu Islam. Karena yang agama di muka bumi ini yang disebut agama hanya Islam, Mbak. Hindu itu artinya asal dari India. Buddha itu nama tokoh Budaisme. Terus Yahudi itu nama suku dari keturunan Yehuda. Kristen ini adalah perkumpulan atau organisasi yang muncul dari Antioquia. Islam bukan nama suku, bukan nama asal, bukan nama tokoh. Islam artinya selamat, damai sejahtera. Itu Islam artinya. Bukan nama tokoh, bukan nama tempat, bukan nama suku. Jadi Islam adalah nama agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jadi agama yang diridhoi Allah, agamanya para nabi hanyalah Islam gitu. Gitu lah. Apa pula tidur di luar? Tidur di luar nggak apa-apa, saya tidur di luar dah. Di YouTube ini juga gitu. Saya di Banjarbaru, Mbak. Nanti kalau mau lebih intensif ya, lebih mendalam gitu, silahkan aja bikin janji di rumah makan mana gitu ya. Ayo, apa kalian, menang banyak saya. Kalian nggak bisa ya, gak bakalan bisa kedudukan saya kalau mau. Gitu. Parak itu apa parak? Parak dekat. Parak dekat. Apalagi biarkan aja itu di bawah tuh, Mbak Debbie. Nggak usah digubris yang di bawah itu. Mau menghujat apapun ke Mbak Debbie jangan digubris itu ya. Itu bubuhannya yang di kolom komentar tuh, bubuhannya dalam kolom komentar tuh kebanyakan makan pepaci itu. Jadi makanya tulisnya macam-macam, kebanyakan makan pepaci mulutnya tuh ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Datilah pribadi. Nggak kuat aku dihujat. Nggak kuat. Udah. Nanti silakan aja DM saya gitu ya kalau ada pertanyaan, oke? Udah kok, tapi nggak di ini. Nggak dibalas. Waduh.
Ya, nanti saya lihat lagi ya, karena saya enggak selalu pegang HP, Mbak, enggak selalu bersosial media, enggak selalu pegang WA juga saya lebih banyak belajar, membaca, menghafal ya di sini tuh ya. Jadi ada jam-jam tertentu saya melihat HP gitu. Gitu. Oke? Nanti saya cek ya. Oke Pak Ustadz. Oke, Izin ya udah. bertanya, Pak Ustadz. Oke, thank you. Selamat malam. Menang saya. Apa kalian? Kalian minta naikin saya yang menang. Makanya saya yang menang. Kalau mau keroyok saya bisa batikan juga di kolom komentar apa kalian. aduh. Udah lanjut diskusi lah. Kacau juga ini teman-teman ini. Bang kitab IKTP habis ini ya. Bentar ya Bang ya. Halo, selamat malam. Hah? Selamat malam. Selamat malam. Malam Bu. Islam Kristen Bu. Saya Muslim. Oh Muslim. Saya mau nanya aja sama Ustadz. Kalau nanya langsung ke WhatsApp lah Bu. Oke? Oh, emang ada ya? Sebentar. Ada, nanti saya sematkan nomor WhatsApp di tengah-tengah live nanti, oke? Oke. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya izin turunkan dulu ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, lama kita nggak bertemu nih. Ada apa gerangan minta naik ente? Aduh, maaf mengganggu Pak Ustadz. Oh iya, kameranya ntar nyalain dulu. Ya, alhamdulillah ya, ini saudara kita ya teman-teman yang dulu gontok-gontokan sama saya gitu ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, ini kan saya ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya takut salah ya, mungkin Pak Ustadz lebih ngerti lah. Karena kebetulan kalau misalnya saya sholat Isya, maghrib. Untuk ke Isyanya kan tinggal 1 jam selisihnya Pak Ustadz ya. Nah, jadi karena jarak masjid yang saya pergi itu agak jauh, terus saya kadang tidur atau istirahat di masjid situ. Iya, terus? Ya, nah begitu azan Isya, saya apakah harus wudu lagi? Karena tadi kan saya udah wudu. Nah itu saya bingung, apakah saya wudu lagi apa tidak ya? Soalnya tadi baik. saya takut salah. Oke.